Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Mirza Fanani dengan NIM A11 2023 15073 dari kelompok A11 4403 pada mata kuliah pembelajaran mesin learning. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari studi kasus deteksi malware menggunakan pendekatan mesin learning dengan bantuan software Orange Data Mining. Nah, di sini topik yang saya angkat adalah sebelumnya di sini saya mengambil jurnal yang berjudul Malware Classification and Detection Using Variation of Machine Learning Algorithm Model yang diterbitkan pada tahun 2025. Topik ini mengacu pada penelitian Andi Maslan dan kawan-kawan yang mengevaluasi performa berbagai model seperti support vector machine dan neural network dalam mengenali pola file PE yang terindikasi sebagai malware. Dalam eksperimen ini, saya menambahkan model tambahan seperti naive Bayes dan memperluas evaluasi menggunakan teknik validasi silang yang lebih ketat. Tujuan dari proyek ini adalah untuk mendeteksi apakah suatu file mengandung malware atau tidak. Berdasarkan data fitur dari file executable, dengan menggunakan algoritma machine learning seperti naive Bayes, support vector machine, dan neural network. Dataset yang digunakan di sini adalah CLAMP atau PE Malware Dataset dari UCI. Dataset ini telah disesuaikan menjadi 532 sampel, terdiri dari 531 fitur F1 sampai F531 dan satu kolom target kategorical bernama label. Untuk tahap selanjutnya ada metodologi. Yang pertama ada file input. Saya mulai dengan mengimpor file dataset yang bernama UCL malware detection.csv ke dalam Orange. Dataset ini memuat berbagai fitur dari file PE yang telah disusun ulang menjadi F_1 hingga F_531. Tujuannya adalah agar model machine learning dapat mempelajari pola dari file malware dan non-malware. Saya juga memeriksa apakah data ada yang korup, baris kosong, atau kolom yang tidak relevan yang perlu dibersihkan terlebih dahulu. Untuk yang tahap selanjutnya ada data tabel dan fitur statistik. Dataset saya dihubungkan ke data tabel dan fitur statistik. Untuk memahami struktur data, saya memastikan semua kolom bertipe numerik atau kategorikal, memeriksa distribusi label agar tidak timpang, serta mengamati sebaran nilai tiap fitur. Jika ada fitur dengan nilai ekstrem, fitur tersebut saya pertimbangkan untuk normalisasi atau penghapusan. Yang selanjutnya ada tahap preprocessing. Tahap preprocessing mencakup yang pertama ada menangani missing values, yang kedua ada normalisasi data dengan z-score, yang ketiga ada seleksi fitur jika diperlukan, yang terakhir ada menyeimbangkan data jika distribusi tabel tidak proporsional. Yang selanjutnya ada model training. Nah, pada model training saya menggunakan 3 model. Yang pertama ada naive Bayes yang dimana model probabilistik sederhana. Yang kedua ada SFM yaitu cocok untuk data berdimensi tinggi. Yang ketiga ada neural network yang mampu mempelajari pola kompleks antar fitur. Dari ketiga model ini dihubungkan ke komponen test and score di Orange untuk evaluasi. Untuk tahap selanjutnya ada evaluasi dengan test and score. Saya menggunakan teknik evaluasi 10-fold cross validation. Metrik evaluasi yang digunakan meliputi yang pertama ada akurasi, precision, recall, F1,
AUC, dan yang terakhir MCC. Dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa yang pertama ada SPM memberikan akurasi dan event adalah skor tertinggi. Yang kedua ada neural network unggul di recall. Yang ketiga ada naive Bayes cukup baik, namun sedikit di bawah dalam MCC dan recall. Pada tahap selanjutnya ada visualisasi hasil untuk mengevaluasi lebih lanjut. Di sini saya menggunakan data tabel setelah test and score dan confusion matrix. Data tabel untuk melihat prediksi tiap instan, confusion matrix untuk melihat TP, FP, TM, dan FN. Dalam konteks deteksi malware, false negatif harus ditekan karena artinya malware tidak terdeteksi. Yang terakhir ada kesimpulan. Dari hasil evaluasi dan eksperimen, semua model menunjukkan performa yang sangat tinggi. Kedua, SPM unggul di hampir semua metrik evaluasi. Ketiga, neural network sangat baik di recall. Yang keempat, penggunaan seluruh 531 fitur lebih efektif dibandingkan fitur subset seperti pada jurnal. Hal ini menunjukkan pentingnya preprocessing dan pemilihan fitur dalam keberhasilan model klasifikasi malware. Untuk pada tahap terakhir yaitu penutup, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan machine learning, khususnya menggunakan neural network dan SPM, sangat efektif dalam mendeteksi malware berdasarkan atribut file executable. Berdasarkan hasil evaluasi di Orange Data Mining, berikut performa tiap model. Untuk naive Bayes didapatkan AUC sebanyak 0,998, kemudian CA 0,993, F1 0,993, dan breaknya 0,993, recallnya 0,993 seperti di tabel ini ya. Untuk naive Bayes itu algoritmanya cepat dan efisien, namun sedikit di bawah SPM dalam korelasi klasifikasi. Neural network adalah algoritma yang stabil dan cocok untuk pola fitur yang kompleks. Yang ketiga ada SPM, yaitu model terbaik secara keseluruhan berdasarkan hasil eksperimen. Dengan performa sangat tinggi dari ketiga model, terutama SPM dan neural network, pendekatan ini layak digunakan untuk mendeteksi malware berbasis atribut struktur (PE). Eksperimen lanjutan dapat mencakup tuning hyperparameter and sample learning, misal random forest, XGBoost, serta analisis fitur berbasis domain PE header. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan machine learning, khususnya menggunakan neural network dan SPM, sangat efektif dalam mendeteksi malware berdasarkan atribut file executable. Ini bisa digunakan sebagai sistem pendeteksi dini malware oleh profesional keamanan cyber. Di sini saya akan menambahkan beberapa penjelasan lagi pada tabel setelah di test and score. Di sini terdapat 750 instan atau no missing data. Datasetnya terdiri dari 750 baris data yang terdiri dari instan atau sampel tanpa nilai yang hilang. Kemudian ada 531 features. Setiap sampel memiliki 531 fitur atau variabel input. Target with to value, yang artinya kolom target atau label memiliki dua kelas, yaitu malicious dan non-malicious. Yang terakhir ada 10 meta attributes. Di sini artinya ada 10 atribut tambahan seperti hasil, prediksi, probabilitas, dan sebagainya.
Saya di sini akan mencontohkan cara membaca pada baris ke-1. Yang pertama adalah label. Jadi di sini data aslinya itu malware ya. Jadi malicious. Kemudian prediksi untuk naive biasnya itu benar, yaitu malicious. Neural networknya malicious, jadi prediksinya benar. Untuk SVM juga prediksinya benar. Artinya data baris pertama ini, model ini sangat yakin 100% bahwa malware ini prediksinya malicious atau berbahaya. Jadi gitu. Kemudian untuk tambahan selanjutnya pada confusion matrix, di sini confusion matrix digunakan untuk melihat secara detail berapa banyak prediksi yang benar dan salah dari tiap modelnya. Misalnya pada model SVM, dari 610 sampel malicious, kemudian 607 berhasil dikenali, hanya 3 yang salah atau false negatif. Sementara 140 non-malicious semuanya dikenali dengan benar atau true negatif. Tidak ada false positif. Ini membuat akurasi model SVM mencapai 99,6%, tertinggi dibanding naive Bayes dan neural network yang berada di 99,33%. Kemudian saya akan menambahkan contoh interpretasi dalam feature statistik. Nah, di sini nilai F1 ini lebih sering muncul pada data malicious. Yang ini, yang biru. Min sekitar 0,0186. Mode dan mediannya 1, artinya nilai paling umum dan tengah adalah 1. Tidak ada missing value. Untuk pola umum, sebagian besar fitur awal F1 itu lebih banyak aktif memiliki nilai tinggi di kelas malicious, yang terlihat dari dominasi warna biru di grafik distribusinya. Untuk yang untuk bagian preprocessing, saya menggunakan normalize to interval 0,1 agar nilai yang didapatkan dari interval 0 sampai 1. Untuk bagian test and score, saya itu menggunakan random sampling ulang 10 kali, pembagian data secara acak, setiap kalinya 80% untuk data training dan 20% untuk data testing, dengan pembagian yang mempertahankan proporsi label. Untuk penjelasan yang terakhir pada bagian file orange, di sini terdapat 532 label atau fitur ya, yang tipenya itu kategorikal semua. Kemudian untuk bagian label itu role-nya target dengan value malicious dan non malicious. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.